Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, hadirin dalam tabligh akbar menangkal radikalisme. Masalah terorisme dan radikalisme adalah sebuah isu yang kita sudah tersibukkan dengannya dari waktu yang sudah cukup lama. Sebagian orang mengatakan bahwasanya isu radikalisme dan terorisme ini adalah konspirasi musuh. Banyak orang yang menepis bahwasanya pembicaraan ini omong kosong, yang ada adalah konspirasi musuh. Namun kalau kita melihat pada fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia, kita akan dapatkan bahwasanya memang ada sebagian kecil, mungkin bisa kita sebut sebagai oknum dalam umat Islam yang memang memiliki pemikiran yang menyimpang. Mereka memandangkan jihad dengan cara yang tidak benar, jihad yang tidak pada tempatnya. Mereka menyerang orang-orang yang seharusnya tidak boleh diserang, seperti orang-orang yang mu'ahad, yang punya perjanjian dengan pemerintah muslim, yang masuk ke sebuah negeri Islam dengan izin dari pemerintah muslim, di mana darah mereka dilindungi oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh untuk diserang. Intinya kalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan, kita dapatkan ada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu dan mereka membela pemikiran tersebut. Nah, sejauh mana fakta terorisme ada di masyarakat? Benarkah ada konspirasi musuh di sana? Kemudian bagaimana kiat yang bisa kita kontribusikan dalam menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme ini? Bersama kita pada pagi hari ini telah hadir Al-Ustaz Abdurrahman Ayyub hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu pakar dalam bab ini. Kita bisa katakan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka 'alal khabiri waqa'ta. Sungguh engkau atau kalian telah mendapatkan orang-orang yang benar-benar punya pengalaman dalam masalah ini. Ya, karena Ustaz Abdurrahman Ayyub adalah salah seorang ustaz yang dari dahulu sudah dari saat masih muda sudah bergelut dengan ilmu agama. Dan kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh banyak ustadz dan dai yang lain adalah beliau pernah terlibat dalam pemikiran radikalisme itu sendiri. Beliau terlibat dalam waktu yang lama dalam jaringan Negara Islam Indonesia, begitu saja, NII. Dan beliau tahu seluk-beluknya. Maka suatu ketika saya diberikan kesempatan untuk mendampingi beliau dalam sebuah kajian, dan saya konfirmasi tentang Siono saat itu, ya, kasus Siono di Klaten yang kebetulan adalah daerah asal saya sendiri. Beliau dengan mudah menjelaskan, oh ini jaringannya begini, dan beliau, masya Allah, sebagaimana dikatakan tadi, innaka 'alal khabiri waqa'ta. Dan sebelum beliau menyampaikan materi yang akan disampaikan, ada baiknya kalau saya menyampaikan CV, ya, atau kurikulum vitae beliau. Beliau nama aslinya adalah Abdul Rahman, ya, namun lebih dikenal dengan Ustaz Abdurrahman Ayyub. Lahir di Jakarta 5 Maret 1963, sudah menikah dengan 8 orang putra.
memulai pendidikan di SD Negeri 1 Pagi Karet Tengsin, Jakarta Pusat, kemudian SMP Negeri 38 Jakarta Pusat, dan STMN 1 Budi Utomo. Itu sempat ikut tawuran juga, Ustaz. Semoga enggak ya. Karena STM 1 Budut ini punya reputasi yang cukup mentereng dalam masalah tawuran ya, bagi yang kenal Jakarta ya. Kemudian pengalaman belajar agama beliau adalah di Akademi Dakwah DDII. Kemudian sempat menempuh pendidikan di LPBA atau LIPIA saat ini di Jakarta Pusat. Kemudian Akmil, ini bukan Akademi Militer yang di Magelang, tapi Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Kemudian Akademi Dakwah Jihad Dr. Abdullah Azam, yang ini menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya beliau pernah masuk begitu dalam jaringan tersebut ya. Kemudian pengalaman organisasi NII di Aceh yang dipimpin oleh Dr. Andes Sulaiman Mahmud. Kemudian juga pernah berkecimpung dalam NII Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sampai tahun 1993. Jamaah Islamiyah oleh Abdullah Sungkar dan Abdullah Ba'asyir sampai tahun 1998. Wakil Markazi Sab'ah, penasihat Menteri keempat Jamaah Islamiyah Australia. Dan alhamdulillah kemudian beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan pemikiran yang sempat beliau yakini kebenarannya, dan saat ini berdakwah dengan pemahaman dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang, dan semoga sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh panjang sekali kurikulum vitae yang beliau tulis di sini, dan saya singkat saja. Saat ini beliau adalah tim ahli Satgas BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian pembina Yayasan Uswah Hasanah, pembina Yayasan Al-Amanah Ciputat, pembina Al-Ma'mur Palembang, dan lain sebagainya, termasuk salah satu yang paling sering disebut adalah pembina Kombat Pol atau Komunitas Sahabat TNI dan Polri, yang merupakan salah satu mitra STDI dalam penyelenggaraan Tabligh Akbar pada pagi dan siang hari ini. Ya, itu kira-kira biodata atau kurikulum vitae Ustaz Abdurrahman Ayat rahimahullah taala, dan tiba saatnya untuk mendengarkan materi yang telah beliau siapkan dalam Tabligh Akbar kita menangkal radikalisme pada pagi hari ini. Makanya saya persilakan kepada beliau untuk segera memulai penyampaian materi, insya Allah sampai jam 11.30, untuk kemudian nanti kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azanallahu wa iyyakum. Yang saya hormati dari Bapak Kepolisian, Kapolres atau Kapolsek atau yang mewakilinya, juga dari TNI atau yang mewakilinya, dari Kejaksaan, mungkin ada tokoh-tokoh agama dari Pemkot ya, dan juga para asatidzah, para dokter, pembina, pengajar ya, kepada Al-Ustaz Dr. Arifin Badri hafizahullah, Dr. Nur Ihsan hafizahullah, dan Dr. Safi, serta saudara saya di samping saya ini, dan semua yang hadir yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, mungkin juga dari rekan-rekan Ormas atau yang lainnya, dari NU Muhammadiyah, dari MUI dan seterusnya.
Alhamdulillah ini hanya Allah saja yang dapat menyatukan, meringankan langkah, mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang tidak kalah pentingnya dari acara-acara yang lain, yaitu bertukar informasi, pengalaman, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, manfaat untuk agama kita, negara kita, generasi kita, ya, dan manfaat untuk dunia seluruhnya. Ya, sudah fitrah atau tabiat manusia ingin aman, ingin tentram, sentosa. Ya, contohnya di rumah kita ini, rumah kita aman, lingkungan aman, sampai ya tentunya negara kita aman. Kita dapat berkumpul di lapangan ini di depan sekolah STD Imam Ash-Syafi'i. Coba kita lihat saudara-saudara kita di belahan bumi lain, di Suriah, ya, di Yaman, di Afghanistan, di Irak. Ya. Bahkan belum lama ini para ulama berfatwa untuk meniadakan sholat Jumat di Aleppo atau Halb di Suriah. Kenapa? Karena ketika mereka berkumpul sholat Jumat itu akan banyak korban, ya, yaitu jatuhnya bom-bom dari Rusia atau Bashar al-Assad, sehingga ratusan umat Islam yang sedang sholat Jumat, yang sedang beribadah itu ya terenggut nyawanya. Coba kita bayangkan situasi seperti itu, ya, sangat menyedihkan, menegangkan, pahit, ya, getir, darah berlimpah di mana-mana, ya, bertaburan nyawa, tidak ada harganya. Nah, bandingkan dengan kita sekarang ini duduk tenang, tentram, nggak ada lihat ke atas, takut ada bom jatuh, ya, dan kadang-kadang saking tenangnya ngantuk. Nah, ini ada yang ngantuk nggak nih? Ya, Tolib ada ngantuk nggak? Insya Allah nggak ngantuk. Saking tenangnya, nggak mikir bom, nggak mikir apa. Terutama Jumat, ya. Masalah Jumat itu kadang-kadang khotib baru assalamualaikum, belum selesai itu pada tidur. Saking tenangnya. Ya, jangan kita gunakan ketenangan ini untuk lalai. Jangan kita gunakan ketenangan, ketentraman ini untuk santai-santai. Karena apa? Di pundak kita banyak tugas, banyak amanat, terutama amanat menjaga ya keamanan negeri yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, NKRI. Ya. Ini tidak boleh kita hadapi dengan santai, dengan ngantuk. Apalagi ada sebagian yang dia berada di sekitar kita, warga negara Indonesia, terlahir di Indonesia, bapak ibu muslim, muslimah, tapi sayang mereka terpapar dengan pemahaman radikalisme, terorisme, bahkan di antara mereka ada yang sudah ikat perjanjian kuat atau baiat dengan ISIS, ataupun kelompok-kelompok yang separatisme yang ingin memisah, ya, memporak-porandakan NKRI yang kita cintai ini. Dan NKRI ini bukan diperjuangkan hanya dengan tanda tangan, rapat ke rapat, konferensi atau konferensi, tidak. Ia diawali dengan darah yang tercurah, nyawa, harta, pengorbanan, ya, dan umat Islam dengan teriakan Allahu Akbar. Itulah perjuangan yang seyogianya kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau dilihat dari perbandingan persenjataan kita, kakek-kakek kita dahulu para pejuang, bambu runcing dan seadanya, dengan sekutu yang begitu lengkap, Belanda juga, Jepang, itu tidak sebanding. Tapi atas izin Allah dan karunia Allah, kesederhanaan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karunia Allah yang harus kita jaga. Dan inilah yang selalu didoakan atau diabadikan dalam Al-Quran, yaitu tentang keamanan. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak dari para nabi, sebelum memohon meminta tentang rizki dan yang lainnya, beliau yaitu Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan. Ya, diabadikan dalam surat Al-Baqarah 126.
wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabb-Nya, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan berilah rezeki penduduknya siapa saja yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, baik dari buah-buahan dan seterusnya. Jadi keamanan merupakan perkara yang penting yang tidak bisa diabaikan, dan alhamdulillah kita merasakan saat ini. Dan mudah-mudahan ini terus diwariskan sampai generasi selanjutnya, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, berkumpul di majlis-majlis ilmu, ya, sholat yang lainnya, ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita saja, terus ya generasi selanjutnya. Iya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, dalam Sahih Jami' Shaghir yang nomor hadis sekitar 4141, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu fi yawmihi, faka'annama hizzat lahu dunya." Barang siapa yang pagi-pagi sehat badannya, keluarganya, dirinya, keluarganya sehat, dan aman keluarganya, dirinya, keluarganya aman, dan ada yang dia bisa makan pagi-pagi itu, seolah-olah dia telah mengumpulkan dunia seisinya. Itulah Nabi SAW menjadikan indikator salah satu seorang dianggap memiliki dunia apabila ada keamanan di situ untuk diri dan keluarganya, dan untuk lingkungan dan seterusnya sampai negara. Dan ini yang harus kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita mungkin mendengar ya cerita-cerita di medsos atau di apa, berita-berita bahwa Indonesia ini akan begini, akan begitu, terserahlah. Tapi kita utamakan pada husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah, bahwa mudah-mudahan Allah akan menjaga negeri yang kita cintai ini dan akan mengusir, ya, menghancurkan siapa saja yang ingin membuat makar dan membuat kekacauan di negeri yang kita cintai ini. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadits qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya, aku menyertai persangkaan hambaku kepadaku. Atau dalam riwayat lain, "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi." Aku menyertai persangkaan baik hambaku kepadaku. Maka kita banyak-banyak bersangka baik agar negeri kita ini dijauhi dari paham-paham radikalisme, terorisme, komunisme, ISIS atau separatisme, atau siapa saja yang ingin mencoba mengkacaukan, memecah belah NKRI ini. Ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita dalam hadis Darimi ataupun riwayat di dalam disyarah oleh Ibnu Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di sana dikatakan Rasulullah SAW menyuruh kita apa? La tamannau liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan berjumpa dengan musuh. Wa sallallahu al-afiyah, mintalah keamanan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, atau fa idza laqitumuhum fasbutu. Gak boleh kita ya berangan-angan kapan ini terjadi peperangan, kapan kita berjumpa dengan musuh, kapan ini. Ini tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta keamanan. Wassallallahu al-afiyah, minta keamanan. Ya, bersangka baik pada Allah agar negeri kita ini terus diberi keamanan. Namun yang sekali lagi sangat disayangkan, ya, adanya sebagian orang, sekelompok orang bahkan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan daulah, khilafah, jihad, mati syahid, tapi mereka ya menanamkan atau berbuat perkara yang jauh dari Islam itu sendiri dan sangat mengganggu NKRI, yaitu orang-orang terlibat atau terpapar dengan paham radikalisme, terorisme, bahkan sebagian sudah masuk kepada ISIS.
Kalau PKI sudah pernah ditumpas, tapi bukan berarti tuntas. Ya, mungkin kadernya masih terus berusaha untuk mengganggu NKRI ini. Atau separatisme yang ada di Papua, atau yang di OPM, atau yang ada di Maluku Selatan, dan di mana saja. Itu juga musuh kita bersama. Bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, bukan hanya pemerintah, tapi kita, orang Islam terutama, warga negara Indonesia yang cinta dengan tanah air ini, yang telah diamanatkan oleh kakek-kakek kita, yaitu harus terus memperjuangkan, menjaga ya untuk keutuhan, kedamaian, ketentraman NKRI. Nah, saya bukan dari akademis, tapi dari empiris, dari pengalaman. Jadi saya bicara ada orang-orang yang terpapar dengan paham radikalisme, terorisme ISIS, dan saya pernah berada di dalamnya belasan tahun. Jadi bukan teori, bukan dari copy paste, ya begitu. Ini ada satu penyesalan pada diri saya dan juga ada kegembiraan. Penyesalan yaitu bernapas ya di kubangan kegelapan takfiri dan khawarij. Tapi alhamdulillah Allah memanjangkan umur saya dan memberi hidayah sehingga saya kenal dengan sunnah, kenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Dan apabila Allah menghendaki, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Man yahdillahu fala mudhillalah. Begitulah perjalanan saya sekian lama, dan saya yakin itu jalan yang terbenar. Bukan jalan benar, jalan yang terbenar. Sehingga saya korbankan keluarga, ya, nyawa, harta, pekerjaan, saya tinggalkan itu semua untuk bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu dan untuk mempersiapkan untuk memerangi NKRI. Dulu saya isinya perang aja, di benak saya perang, bagaimana memerangi NKRI yang menurut orang-orang seperti adalah NKRI adalah kafir, pemimpinnya taghut, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah produk taghut yang harus diganti, ya, dibubarkan dan diperangi. Pemimpinnya halal darahnya, TNI dari yang tertinggi sampai yang terendah halal darahnya, artinya boleh dibunuh. Polri dari yang tertinggi sampai yang terendah halal darahnya. Bahkan di antara mereka yang dianggap ulama bagi mereka menulis kitab, ya, menulis kitab yang berjudul Al-Kawashif Jaliyah fi Kufri Daulati Saudiyah, bukti yang nyata tentang kekafiran negeri Saudi. Jadi bagi mereka Saudi itu kafir, Raja Salman itu taghut, ulama-ulama yang ada di sana adalah ulama ulama yang buruk, ya. Bahkan mereka sebut juga Murji'ah. Dan ini nyata, dan saya pernah berada di dalamnya, dan orang-orang seperti ini ada. Silahkan yang masih berpikir itu hanya konspirasi intelijen dan terus silahkan. Ya, yang jelas orang-orang seperti ini terlahir sebagiannya di Indonesia, di Arab Saudi, di negara-negara konflik sangat subur. Apalagi sekarang mereka ada istilahnya backing atau BKP, itu ISIS atau Daesh, Daulah Islam Irak Syam, atau ISIS Islamic State Irak Syam, ya. Jadi mereka memang ada. Adapun masuk di dalamnya intelijen atau konspirasi itu bukan pembahasan saya, ya, itu kita serahkan pada pakarnya. Tapi yang saya rasakan dan saya bertemu dengan Usama bin Laden tahun 1990 di rumahnya, diundang untuk mengerjakan atau ada kerjasama, tapi tidak terjadi, ya, karena banyak yang saya tolak poin-poinnya. Jadi lulus dari Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan tahun 1989 Pak, 1989. Pangkat saya waktu lulus itu Akmil Akademi Militer itu Letnan 2, bawa pasukan. Dia lawan Rusia sampai 5 tahun, pangkat mayor. 92 mayor, ya Bapak hitung aja sampai sekarang ini
Yang jelas Komjen Pol Usman Saud Nasution manggil saya juga Komjen. Ya, Komjen manggil Komjen, sesama Komjen tidak saling mengganggu ya. Ya. Jadi apa yang silahkan Bapak sebut senjata, dari senjata kecil, senjata apa, pulpen, star, bareta, ya, FN, revolver, terus naik rifle dari Uzi, M16, AK-47, Kalashnikov, itu Kalashnikov itu komandos Rusia. Naik lagi sedikit light machine gun atau heavy machine gun seperti Daska, Zikoya yang 2 barel, naik lagi SAM untuk anti helikopter, SAM 7 untuk anti tank, RPG yang biasa dipakai Rambo itu. Tapi Rambo itu rame tapi bohong Pak. Kita pernah tantang Rambo, mari kalau memang Rambo jago datang ke Afgan hadapi kita. Sampai sekarang nggak datang, sampai pensiun dia jadi bintang film. Iya. Kita latihan Pak, menghabiskan bertruk-truk peluru untuk perang, untuk pelatihan. Ya, naik lagi sampai multi barrel. Seperti yang 12 barrel BM2 terus Sakar Sel, Sakar Bis yang 40 barel, 80 barel untuk antar daerah. Ya, itu beratnya bisa 60 kilo satu roket dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Stinger. Stinger ini anti pesawat terbang. Semua itu Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk memerangi NKRI yang kafir, pemimpinnya tauhid, ulamanya ulama suk. Itu dulu Pak. Ya, adik-adik dulu ya. Jangan ikut-ikut. Itu untuk saya aja. Ya. Kenapa harus diperangi? Konsep mereka menganggap di dunia ini tidak ada negara Islam. Mau Saudi apalagi Indonesia. Coba kita bayangkan, kalau Saudi saja dianggap mereka kafir, apalagi Indonesia. Di Saudi ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah, ada tempat bikin untuk haji, umrah, ya, ada ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimal Bu'us. Di Madinah ada Jamiah Islamiyah Madinah, Masya Allah nih, di sini lulusannya dokter-dokter itu dari Madinah, Ahlul Hadits, Ahlul Syariah, Ahlul Aqidah. Itu dikafirkan Pak oleh mereka. Bukunya ada itu, ada 2 buku, yang satu lagi saya lupa. Ada di dalam kitabnya yang dinukil oleh Syekh Ali Hasan Halabi dalam kitab Da'is ala Mizani Quran wa Sunnah. Nah itu ada di situ. Mereka menganggap Saudi itu kafir. Kalau Indonesia bagaimana? Asyaddu kufran. Kafir pangkat 2. Kafir kuadrat Indonesia ini. Jadi lebih gregetan lagi. Makanya di Saudi hanya berapa bom, di kita Masya Allah, naudzubillah, bertubi-tubi bomnya. Dari bom gereja, bom atrium Senen, bom Bali 1, bom Bali 2 dan seterusnya sampai bom panci udah kehabisan cara itu. Akhwat berkuda, berjilbab, bercadar, dikasih panci kok bukan untuk masak, untuk ngebom. Apa udah nggak ada kerjaan? Ya, belum yang ditamrin lagi yang nggak profesional. Nembaknya aja nggak lurus, meledak sendiri. Itu semangat lebih daripada kemampuan. Itu saya ketemu Ali Imron, ketemu Ali Fauzi, kita kan senyum-senyum aja. Kita ini dari mana ini? Oh rupanya Pak, ibu-ibu perlu perhatikan efek deklarasi Abu Bakar Al-Baghdadi yang menyatakan khilafah Islamiyah alamiah internasional. Semua harus bai'ah, semua harus mengerjakan semampunya. Jadi seorang yang telah berbaiat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, baik waktu di penjara atau baca di medsos dan seterusnya, dia harus action dengan semampunya tanpa latihan. Kalau kami dulu dilatih, saya 5 tahun di Moro, 5 tahun di Afgan, lulus, perang lagi 5 tahun, terus istirahat, tidak latihan lagi di Moro. 5 tahun saya di Moro. Bolak-balik itu Sabah, kalau urutannya dari Sabah masuk dari Sandakan ke Bunggau, Simono, Sumino, kota Jambuanga, Kota Batu, terus Moro, Basilan, Sulu.
itu tempatnya Abu Sayyaf, MILF. 5 tahun bolak-balik untuk mempersiapkan. Kalau dulu persiapan perangnya itu memang ada. Kalau sekarang siapa saja boleh berbuat ala kadarnya. Yang bisa bom panci ya bom panci, yang bisa nembak di jalan. Yang penting action. Karena itu amanat dari pemimpin ISIS. Ya, Abu Bakar al-Baghdadi, buatlah kamu di negeri-negeri kamu menurut mereka jihad untuk tegaknya khilafah Islamiyah alamiah. Padahal naudzubillah, nah, setelah alhamdulillah saya dapat hidayah justru waktu di Australia. Jadi ini antara paham radikalnya dengan ini nggak bisa dipisahkan ini perjalanan saya. Nanti ada benang merahnya. Ketika sudah menganggap atau saya merasakan sudah mampu untuk memerangi NKRI 1996, saya menyusun kekuatan dari tadi itu. Bantuan MNLF, Abu Sayyaf Group dengan gerilya laut, gerilya hutan, gunung akan menyerang Indonesia dari Tawau, Nunukan, dari Sebatik, Sungai Nyamuk, dan 85 titik lemah yang ada di perbatasan. Indonesia ini punya 85 titik lemah yang bisa keluar masuk, bawa persenjataan, bawa amunisi, bawa eksplosif, terutama high explosive. Kalau black powder banyak di sini. Detonating corp dengan detonator susah. Nah itu dari luar. Makanya ada bom ikan. Ya, bom Bali udah nggak ada, bom ini tapi bom ikan masih jalan. Ya, itu yang merakit kadang-kadang kalau di daerah-daerah tertentu bom ikan itu yang merakit ibu-ibu. Ya, yang meledakkan baru bapak-bapaknya. Untuk nyari ikan aja pakai bom. Indonesia. Ya, artinya banyak titik lemah dan ini sangat rawan kalau sampai ke tangan-tangan orang seperti saya dulu. Saya menyatakan bahwa Indonesia kafir, dia pemimpinnya taghut yang harus diperangi, bahaya sekali. Tapi alhamdulillah keinginan saya untuk berperang ditahan oleh pemimpinnya. Oleh pemimpin saya disidang di Kuala Lumpur, kamu nggak boleh perang bersendirian, harus dengan kelompok yang lain belum siap. Akhirnya saya dimutasi, Pak. Dulu saya dimutasi. Di JI juga ada mutasi, ada korupsi juga ada, yang nggak ada KPK-nya. Jadi saya dimutasi ke Australia 5 tahun di sana untuk menggalang dana politik dan rekrutmen, mengajak segala bangsa, bahwa orang-orang Australia yang bule, orang-orang Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, pokoknya orang Asia, begitu juga orang Arab. Takdirnya, alhamdulillah ketika di Sydney, saya dialog dengan ulama-ulama yang lulusan Madinah. 10 tahun di Madinah seperti Syekh Faiz, ya, murid dari Syekh Muhammad Khalid Zaini, terus Syekh Khalid yang 10 tahun juga di Madinah, Syekh Abdul Salam, murid daripada Syekh Nasruddin Albani. Dialog maksud saya untuk mengajak mereka gabung ke JI, ke Jamaah Islamiyah, untuk memerangi. Nah, JI itu alamiah, bukan hanya Indonesia, semua negara sekitarnya itu harus diperangi. Kalau NII hanya Indonesia. Takdirnya alhamdulillah dalam dialog saya kalah. Ya, saya keluarkan dalil-dalil itu, contohnya yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok seperti itu apa? Surat Al-Maidah ayat berapa, Pak? Bukan yang 51, kita nggak ngurusin dulu, itu udah selesai ya. Yang 44 ini. Faman yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Dengan ayat ini orang-orang seperti saya dulu mengkafirkan semua. Saudi, Indonesia dan kafir. Itu baru satu ayat. Apalagi satu Al-Quran. Ya, dengan ayat ini mereka mengkafirkan. Penafsirannya menurut mereka, ulama-ulama mereka sendiri. Ya, ayat lain ini hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini sebetulnya dalam sejarah telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Para dokter di sini memahami itu, yaitu Al-Khawarij, kelompok yang telah keluar ya, dari ketaatan ulil amri yang sah,
Bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh tokoh Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, harta rampasan, datanglah seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia menegur Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad, kamu itu belum adil, enggak adil. Kata Nabi, "Wailah, wa man ya'dil idza lam akun a'dil." Siapa yang akan adil kalau aku enggak adil? Maka kata Nabi SAW, singkatnya hadis ini di dalam beberapa riwayat, ya, ketika sahabat Umar bin Khattab yang minta izin, "Ya Rasulullah, biar aku penggal aja ini orang munafik ini." Kata Nabi, "La, jangan, jangan. Lahu ashab, berat, dia punya teman-teman yang sholat kamu dibanding sholat mereka tidak ada apa-apanya. Yang puasa kamu itu sahabat dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya puasa kamu." Mereka apa? Yaqra'unal Quran, mereka juga baca Quran. La yujawizu tarakiyahum, akan tapi tidak lebih dari kerongkongan, dari tenggorokan. Ya, di dalam riwayat lain Ahmad, saya kerujuk kaum akan keluar nanti akhir zaman. Kaumun, satu kaum, sufahaul ahlam, akal mereka dangkal. Hudasal asnan, umur mereka masih muda-muda. Saya waktu bergabung dengan kelompok itu masih 17-an. Sedang mencari jati diri, sedang semangat. Diajak perang, ya ayo. Menggamenya dari kecil game perang. Ini hati-hati nih, ada yang suka menggame perang nih. Nah, sekarang ada istilah rekrut online. Jadi ISIS itu punya ahli-ahli sibernya dengan game perang. Lama-lama diajak untuk yang real, yaitu di front, dengan melalui jalur ISIS perembayatan. Saudara-saudara kita sudah ada 5 orang, tapi yang satu alhamdulillah dapat melarikan diri. Yang 4 ini karena iseng, itu ada di dalam jihad selfie yang ditulis oleh atau yang disusun oleh Nur Huda Ismail, Ketua YPP, Yayasan Prasakti Perdamaian. Hasil dari kenyataan ada karena anak-anak, padahal ini anak pintar, hafiz Quran, dapat beasiswa di Turki. Karena sering main game, masuklah dia ke jaringan ISIS. Akhirnya menjadi pelaku bom bunuh diri. Contohnya Wildan. Dia meledakkan dirinya di daerah Turki atau di di daerah inilah Arab. Yang satu alhamdulillah taubat, ya seperti saya ini taubat. Dan dia bisa cerita bahkan difilmkan. Nah itulah, ya. Jadi di antara mereka kaum Khawarij umurnya masih muda, logikanya dangkal. Mereka baca Quran tapi tidak lebih dari kerongkongan, artinya dangkal dalam penafsiran Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dengan satu ayat mengkafirkan dan memakai ayat-ayat perang untuk di mana saja, yang memakai ayat jihad untuk di sini jihad di mana kita, padahal itu ada asbabun nuzulnya, ada apanya, ada sejarahnya, ada ulama yang seharusnya diserahkan pada ahli ilmu, ya. Sehingga mereka menghalalkan segala cara, membunuh semua orang kafir, padahal sudah diatur dalam penafsiran dalam hadis, tidak semua kafir bisa diperangi. Ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, itu telah dibahas, tapi mereka tidak. Ya, apalagi dengan fatwa tahun 2000 dari Usama bin Laden. Apa fatwanya? Ya, jihad menurut mereka alamiah, internasional. Bisa di mana saja, sasarannya militer maupun sipil. Makanya terjadilah bom di Bali, bom Bali 1, bom Bali dan seterusnya. Karena mereka menganggap sipil juga menjadi sasaran. Na'udzubillah. Dan itulah yang saya yakini dulu. Nah, maka ketika di Australia saya dialog, alhamdulillah saya kalah. Dalam dialog itu kalah, alhamdulillah. Kalau menang tetap Khawarij. Ya, sampai sekarang na'udzubillah kalah dengan dalil-dalil yang saya keluarkan, mereka terangkan dengan tafsir dari tafsir yang muktabar, ya, bagaimana sahabat menafsirkan ayat-ayat itu, para ulama ini. Akhirnya alhamdulillah bahwa jalan yang saya tempuh selama ini yang disebut oleh Nabi adalah Al-Khawarij. Dan dikatakan hadis yang sangat membuat dada saya sesak, kata Nabi SAW, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing penghuni api neraka.
Manusia di neraka aja buruk, apalagi di neraka jadi anjing. Buruk kuadrat. Masa perjalanannya begitu panjang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, harta hanya untuk menjadi anjing-anjing api neraka. Na'udzubillah, ya, mereka yang melakukan bom bunuh diri adalah bukan jihad. Seandainya jihad pun, kata Syekh Muhsin Abbad Al-Badar, bapak daripada Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, seandainya pelaku bom itu juga jihad, tapi jihad fi sabilis syaitan, jihad tidak di jalan syaitan. Jadi banyak foto-foto saya baca, alhamdulillah saya tinggalkan itu. Walaupun kalau cerita emang mudah meninggalkan, mudah kan? Dengan beberapa kalimat. Prosesnya lama itu. Marah dulu, pindah, goncang, cari, bahkan mau nantang mubahalah. Teman-teman saya dulu hampir mau bermubahalah dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Bayangkan Syekh bin Baz ditantang mubahalah, alhamdulillah ditolak. Ya, mau diterima jadi batu kita ini. Ya. Syekh bin Baz sampai nggak kenal Syekh bin Baz. Tapi itulah hulu, orang-orang sebetulnya hulu, confident, confident, terlalu percaya diri, kayaknya dia paling apa ya? Paling best, paling paham, paling mujahid, paling berani, paling ternyata. Tahu ya, paling ya keterlaluan maksudnya. Hulu, paling itu hulu, ekstrim, radikalisme, ya bahkan sampai mengarah kepada terorisme. Baik, pada prinsip akhirnya saya tobat dan sekarang kembali kepada pemahaman sunnah, pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Supaya tidak lari dari judul, radikalisme apa sih? Ya, orang disebut radikal kalau berjenggot. Ada itu saya pernah dengar juga. Orang radikal itu kalau sholat 5 waktunya rajin, terutama subuh. Orang radikal itu kalau istrinya pakai cadar, ya, suaminya janggut, celananya cingkrang, ke Arab-Araban lah, itu radikal. Dari mana itu saya mau tanya itu? Ada yang berpahaman seperti itu di sini? Coba silakan bangun, menunjuk tangan. Ya, saya dari kitab ini, dari buku ini, bahwa radikal itu yang begitu-begitu. Silakan, kita dialog kok. Kalau nggak ada saya yang baca. Ya, menurut BNPT, draft BNPT, ya, blueprint BNPT yang waktu penggodokannya saya bilang sampai pernah belasan kali. Di situ hadir Profesor Sarito Wirawan, ya, dekan UI, dan dia juga profesor yang penasehat Polri dan penasehat BNPT. Ada juga tokoh-tokoh di antara Profesor Safi Mufid dari Depak, dan profesor-profesor dari UIN, yang tokoh-tokoh dari MUI dan seterusnya, maupun para jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, yang hadir itu semua ahli hukum dari Lemhanas, dari Wantimpra, dari Wantanas, dan saya selalu diundang dari mantan-mantan menteri dan seterusnya. Nggak ada itu pembicaraan radikal itu berkaitan dengan janggut, radikal itu berkaitan dengan cadar, atau yang sholatnya rajin. Radikal adalah orang yang ngaji tauhid. Ini dari mana? Ini liar, ini bahaya. Ini mengadu domba umat, mengadu domba warga negara Indonesia. Ya, kita harus kembali kepada ahlinya. Dalam negara Indonesia yang berhak menentukan statement itu adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nggak boleh dari pintu-pintu lain. Pintu-pintu liar akan sangat bahaya. Ya, nanti seorang menantu kesel, mertuanya banyak aturan, nanti dibilang mertuanya radikal. Ya, padahal aturan-aturannya misalnya benar. Jadi apa kata BNPT? Di sini dikatakan bahwa radikalisme yaitu tindakan yang melekat pada seorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial politik, dengan menggunakan paham kekerasan dan bertindak ekstrim. Siapa saja itu ingin merubah, ya, ini waktu. Ya, nah itu, ini yang resmi dari BNPT. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan si fulan ini pahamnya radikalisme,
Kenapa? Ya tadi nggak ada itu radikalisme berkaitan dengan janggut, nggak ada. Ya, para pejuang kita, diantaranya Imam Bonjol itu casingnya begini, pakai serban naik kuda, gagah sekali. Haji Agus Salim berjanggut, Kiai Haji Hasim Asyari ya, Pak Haji Ahmad Dahlan dan yang lainnya, itu pahlawan-pahlawan kita. Para wali, kalau lihat fotonya sebelum diedit ya, itu berjanggut semua. Ya. Jadi janganlah dikaitkan janggut ini dengan radikalisme, nggak ada urusannya. Bom Bali 1, bom seterusnya itu baru. Sedangkan masalah janggut ini masalah sejak zaman Nabi, ada haditsnya, diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam yang 4 dan seterusnya. Tinggal saya pernah memang waktu ada pertemuan di Watimpres, ini ada fotonya. Ya, hadir di situ waktu itu masih jadi Menteri Anies Baswedan dan Menteri Agama dan menteri-menteri yang lainnya. Saya begini Pak, di mana-mana saya begini penampilannya, nggak berubah, walaupun di Watimpres. Ada mantan menteri menegur saya, kok Pak Ustadz Abdurrahman sudah di BNPT masih kayak teroris? Saya belum jawab, Menteri Agama. Oh maaf Pak, masalah janggut itu nggak ada kaitannya dengan teroris, itu masalah sunnah, bukti kecintaan seorang dengan Rasul. Bapak mau pakai urusan Bapak, enggak juga urusan Bapak, ini biarkan. Selesai. Yang jawab siapa? Menteri Agama, yang orang nomor 1 dalam urusan agama. Alhamdulillah beliau paham walaupun nggak pakai janggut. Ya, mudah-mudahan kalau pensiun pakai janggut, insya Allah. Jadi itu Menteri Agama kita, ada rekamannya Bapak kalau mau minta rekamannya di Watimpres. Ya, tanggalnya apa semua ada, fotonya ada di sini. Jadi itu salah satu. Jadi jangan berkembang di kalangan masyarakat yang liar. Oh radikal begini, oh radikal, jangan. Itu justru membuat tidak kondusif, bahkan bisa konflik horizontal. Nah ini saya wanti-wanti perkara konflik horizontal antara ormas dengan ormas, antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Saya waktu masih di mereka, yaitu di kelompok radikal ekstrim teroris, kita belajar di AKMIL, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, kita belajar apa? 9 Principle of War, 9 prinsip perang. Salah satunya adalah menciptakan konflik horizontal. Tidak kondusifnya kelompok satu dengan kelompok lain, nah itu mudah disundut, mudah diarahkan ke arah konflik. Maka kita hati-hati itu cara mereka untuk menjadikan kacau. Ketika Indonesia terjadi konflik satu daerah, di situ mereka akan bermain, di situ senjata akan bebas, di situ mereka akan melatih, karena mereka akan subuh di tempat-tempat konflik. Maka jangan sampai terjadi hal itu. Yang berjanggut ya silakan, ya mereka mempunyai dalil tersebut, nggak ada kaitannya dengan radikal. Dan ini dinyatakan oleh mantan Kapolri waktu itu masih jadi Kapolri, Pak Badrun Haiti. Beliau sangat terkesan sekali bahwa paham radikalisme terorisme bukan dilihat dari casingnya, ya bukan dari janggut, celana cingkrang seperti ini sekolah STDI ini saya lihat rata-rata seperti itu. Itulah casing nggak jadi masalah, ya nggak mengganggu keamanan, ini nggak akan meledak ini, ya. Dan coba kita lihat, ternyata benar bahwa itu bukan menjadi masalah. Buktinya apa? Waktu Tabligh Akbar saya di Ciledug bersama sekarang sudah Irjen Pol Hamidin, sekarang Deputi 3, dulu Deputi 1, sekarang Komandan Deputi 3-nya, Dir Deputi 3. Beliau ditanya oleh peserta, beliau Deputi 3 BNPT, Pak, apa benar ciri-ciri teroris itu yang begini-begini, maksudnya berjanggut? Janganlah, ini Brigjen, waktu itu masih Brigjen, sekarang sudah Irjen. Janganlah kita mengaitkan casing dengan actionnya. Kalau casing bisa berubah-ubah, coba itu yang di Sudirman, yang di Jalan Tamrin itu nembak.
orangnya bagaimana? Celananya isbal sampai mata kaki, jeans, pakai skate, sepatu olahraga, terus pakai kaos, tembak sana tembak sini. Kalau casingnya dijadikan tolok ukur, berarti hati-hati dengan orang yang celananya isbal, pakai kaos, pakai jeans, nggak berjanggut. Itu teroris itu. Mau banyak nanti yang kena. Jadi sudahlah ya, bahwa hal-hal seperti itu dilihat dari actionnya atau kepahamannya, cara berpikirnya, keyakinannya, bukan dari casingnya. Ya, memang sayangnya kalau di Indonesia ini kalau berkaitan dengan bom, pembahasan terorisme mesti dengan berkaitan dengan orang yang beragama Islam, itu oknum lah. Kalau Islamnya sudah diterangkan oleh dokter tadi, Islam ini jauh dari radikal ekstrem teror, bahkan Islam memerangi paham seperti itu. Dan saya yakin di sekolah ini ditanamkan ya kepahaman Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Bahkan mereka andil di dalam menyebar melawan radikalisme terorisme. Saya suka baca dari tulisan-tulisan para dokter di sini, itu sangat menyejukkan. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau khawatir suruh sekolah aja. Ya, intelnya duduk sama-sama nyatet, kan begitu. Mudah-mudahan juga lama-lama intelnya pakai jenggot. Ya, taubat ya. Ya, nggak apa-apa Pak, kirim aja 5 orang belajar. Nah, apa sih materinya? Jadi jangan suudzon, jangan sangka buruk. Ya, husnudzon, kita kedepankan sangka baik, ya supaya ini menjadi baik. Ya, sekali lagi bahwa saya yakin, karena saya kenal ini. Ya, para dokter di sini saya kenal, dan mereka mengajarkan Islam rahmatul alamin, mengajarkan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Saya rasa mungkin dalam bentuk tanya jawab lagi hidup lagi, karena saya lihat sebagian sudah ada yang ngantuk ini. Nah, wallahu alam, saya serahkan kepada pembawa acara. Fadhil. Masya Allah, paparan yang begitu luas dan dalam disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Ayyub hafizahullah ta'ala, dan dalam waktu yang singkat ini beliau menyoroti tentang nikmat besar keamanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia dan kita semuanya bertanggung jawab untuk menjaganya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya pemikiran terorisme itu ada di saf umat Islam, dan ini bukanlah isapan jempol. Ada oknum-oknumnya yang mendukung pemikiran tersebut. Bahkan di sana juga ada fatwa-fatwa dan ulama-ulama dalam tanda petik yang mendukung pemikiran tersebut. Tadi dicontohkan bahwasanya pemboman yang dahulu begitu marak di Indonesia di tahun 2000-an itu ternyata berhulu pada fatwa jihad internasional dari Osama bin Laden yang diterbitkan pada tahun 2000. Dan serangan-serangan yang muncul juga kembali marak di pertengahan dekade ini ternyata juga ada sumbernya, yakni amanat baiat ISIS yang diberikan kepada Abu Bakar al-Baghdadi, sehingga kembali mencoreng nama indah Islam dan ikut berperang dalam dakwah yang sedikit banyak ditekan akhir-akhir ini. Kalau tadi di depan beliau mengatakan bahwasanya kajian ini bukan akademis tapi empiris, saya ingin mengatakan bahwasanya beliau telah menggabungkan antara sisi akademis dan sisi empiris. Kalau beliau mengatakan ini bukan teori tapi hanya praktek, saya katakan beliau sudah menggabungkan antara teori yang beliau hubungkan dengan penjelasan dari kitab-kitab para ulama, kemudian memperkaya dengan pengalaman langsung beliau. Masih banyak yang ingin kita dengar dari beliau, namun karena waktu yang terbatas, beliau mencukupkan diri dengan apa yang sudah disampaikan. Dan untuk pendalaman dan pengayaan, saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk berdiskusi dan bertanya jawab dengan pemateri. Dan untuk termin pertama, saya buka satu pertanyaan dari yang di depan, para tamu, kemudian satu pertanyaan dari mahasiswa, dan satu pertanyaan lagi dari tamu wanita, terserah mau dari tamu atau dari mahasiswi. Yang dari putri silahkan mengirim melalui syarif kertas dan akan kita bacakan. Adapun
dari peserta pria, kami akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung di mikrofon yang sudah disediakan. Ya, silakan dari depan. Ya, diperkenalkan dulu Pak ya, siapa namanya dan dari mana atau dari lembaga mana. Dan saya mohon pertanyaannya singkat dan padat ya, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri dari Tembojo, dari Pondok Pesantren Al-Wafa. Di Jember Selatan banyak orang-orang yang ikut ke HTI, yang walaupun tidak masuk pengurus menjadi simpatisan dan sudah mendambakan khilafah. Pertanyaannya satu, apakah harus dibubarkan dan dihentikan semuanya? Atau kedua, apakah dibina? Yaitu, pertama yang HTI dihentikan, kedua yang menunggu Imam Mahdi, dikawal menggunakan musyawarah semua kaum muslimin dan berbagai agama dengan dihadiri oleh ulama dan umarok. Karena kadang-kadang, walaupun bukan Islam, ada impian Datul Hakim yang diantaranya mengarah pada dukungan terhadap penyiapan kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin sedikit materi mungkin bisa diberikan dari ya, bisa diserahkan ke Ustaz Syafiq aja, nanti disampaikan ke beliau. Ya, terima kasih kepada tamu kita dari Pesantren Al-Wafa, Tempurjo, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik kepada yang nanya tentang HTI. Saya secara pribadi dulu menjawab, baru nanti secara instansi ya, atau badan. Pengalaman pribadi saya pernah mengaji tentang HTI tahun 80-an. Langsung sumbernya putusan HTI untuk Asia Tenggara, Abdurrahman Al-Baghdadi. Dan kita sudah telepon belum lama dengan Pak Ansar. Abdurrahman Al-Baghdadi ada kaitannya nggak dengan Abu Bakar Al-Baghdadi? Ternyata nggak ada. Dia asli HTI, tapi udah tobat. Jadi sebelum dibubarkan, pemimpin yang mendakwakan HTI di Asia Tenggara terutama itu sudah tobat. Ya, tapi biasa, kadang-kadang pemimpinnya tobat, pengikutnya nggak tobat-tobat. Oh iya, kita teruskan. Apa sih apa istilahnya yang menjadikan pemerintah itu membubarkan atau akan membubarkan? Ya tentu itu timbangan para ulama, majelis ulama dan yang lainnya. Dan saya tidak tergabung dalam masalah itu. Tapi ini pengalaman pribadi saya karena saya sensitif dengan masalah itu. Ya, HTI itu kalau bagi saya yang pernah terlibat dengan paham radikal terorisme, bagi saya itu seperti bom waktu. Tinggal sumbunya kapan sampai kepada titiknya meledak. Kenapa? Dasar-dasarnya sudah ada. Anti pemerintahan atau anti negara-negara yang sekarang sedang berdaulat, anti Saudi, anti Indonesia, anti semua, karena mereka menganggap semua itu demokrasi, kafir, musyrik. Mirip dengan ya, begitu. Mirip dengan kelompok-kelompok radikal yang lainnya. Taruhlah mereka mengiming-imingkan khilafah, sah, silakan saja, tapi jangan menafikan yang ada. Ya, itu sangat benci sekali dengan Saudi. Dan pendirinya yaitu Taqiyuddin Nabhani 1950-an, mantan Qadi Palestina. Di antaranya yang paling bahaya untuk umat Islam menafikan atau tidak memakai hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi menolak itu hadis ahad, termasuk hajat kudus, seterusnya dan yang lainnya. Tauhid mungkin ada perubahan sekarang nggak dipakai. Yang jelas di berbagai negara HTI itu sudah dibubarkan sudah lama, nggak boleh.
Indonesia ini yang sangat toleran. Indonesia Masya Allah ya, sangat toleran. Saking tolerannya sampai sekarang baru mau, itu pun baru mau mengubarkan dalam proses. Nggak tahu kalau ditolak sah lagi atau enggak. Wallahu a'lam. Ya artinya kalaupun misalnya dibubarkan, ya kita harusnya warga negara Indonesia yang ingin persatuan, yang ingin ya beribadah, hendaknya legowo lah. Karena apa? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Yang membubarkan ulil amri, ya pemerintah. Kalau dia paham Al-Quran, ya dia sudah tinggal sami'na wa ata'na. Kan haditsnya begitu. Ya saya kumu min ba'di a'immatun, akan ada muncul nanti setelahku para pemimpin la yahtaduna bihudaya, yang enggak berpegang dengan Quran, wala yahtanuna bisunnati, dan enggak berpegang dengan sunnahku. Saya kumu fihim rijalun, akan tegak di antara mereka para pemimpin. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, hati mereka hati setan di badan manusia. Sahabat bertanya, kalau seperti itu apa yang kami buat? Mada nasna, itu actionnya apa? Apa berontak, apa demo? أشهد أن لا